Walaupun secara ilmiahnya dia nggak ngerti, kenapa saya harus jagain anak perempuan, nggak usah anak laki. Secara ilmiah inilah yang didapat. Paham sampai sini? Oke. Apalagi Bu Aisyah? Rupanya hipotalamus pusat makan dan minum. Makanya perhatikan makan minum suami, makan minum anak laki. Bunda misalnya, aku nggak pintar masak, saya tuh waduh nggak pintar masak, bukan nggak pintar masak, tapi pastikan kalau laki-laki suami buka tudung saji ada makanan apa saja di situ. Cuman banyak ibu-ibu males, Bu Aisyah, udah saya masakin nggak dimakan. Itu bukan urusan ibu. Ibu siapin aja, dia makan nggak makan bukan urusan ibu. Dia nggak makan dan tidur, barulah kita masuk kulkas, sudah beres. Laki-laki begitu. Kenapa? Otaknya minta itu. Otaknya minta itu. Ya, walaupun misalnya kayak saya nih, saya selalu tanya sama mbak saya, Bapak makanannya udah disiapin belum? Ya, minimal laki-laki kan suka cemilan tuh. Atau baru datang tadi ibu bawakan minum gitu, cemilan. Udah, itu paling ada, harus ada itu. Untung suami saya cemilannya suka makan kuaci, Bu. Kan gampang ya. Kalau minta nastar dulu kan gak repot ya. Paham ya Bu? Bahkan kadang-kadang suami yang jadi, ya laki-laki yang menjadi suami suka ngetes kita. Kadang dia nggak ada minum, kita ada di situ, minta tolongnya sama Mbak Sarti minum. Dulu saya menganggap, kok nggak minta sama aku sih? Terus tersinggung, malah nggak mau ngambilin minum. Tambah salah. Ti minum, siap ayah. Gua Sarti deh. Ambilin minum. Gitu. Ya. Memang kayaknya terseret, tersayat-sayat. Tetapi itu kadang-kadang bawah sadarnya laki-laki mau ngetes kita. Ya. Makanya tadi digabung semua ilmunya. Pas datang 10 menit pertama mukanya rata. Dan laki-laki pas datang di rumah 10 menit pertama dia akan datang ke mejanya, dia akan taruh barang-barangnya. Betul? Dan tidak suka ditanya-tanya. Bahkan ibu kasih berita terbaik pun dia suka. Lebih baik ibu ke dapur. Ngapain Bu? Bukan, lihat jam. 10 menit tuh jam berapa lagi? Tunggu kode. Biasanya laki-laki di atas 10 menit dia panggil istrinya. Ya, suami saya pasti panggil, Bu Isa, saya di dapur. Waktunya bicara. Ya. Tapi dulu saya salah. Karena merasa dia nggak butuh aku. Sebelum 10 menit saya masuk kamar. Padahal pas baru 10 menit baru dia butuh kita, manggil kita udah nggak ada. Muncul Mbak Sarti lagi. Paham Ibu? Saya cerita ini, sharing ini karena saya melihat bahwa dulu kita keliru. Karena kita pakai otak kita. Makanya saya bersyukur ditemukan ya jurnal-jurnal penelitian. Itulah saya rubah, sudah minta maaf rubah. Dan alhamdulillah ya Allah, itu suami semakin mengerti kita walaupun dia nggak pernah taklim gitu. Bahkan suami saya yang bilang, coba kamu sebarkan pada ibu-ibu seluruh Indonesia. Kenapa sih? Ya supaya ibu-ibu nggak baper gitu. Restunya suami saya. Itulah makanya kemana-mana saya cerita, walaupun nanti topiknya beda-beda, kayak tadi pagi juga topiknya beda, besok juga topiknya beda. Tetapi ya hari ini nih paling asik, saya senang sekali cerita otak pria wanita. Ya. Saya aja sering banget lihat YouTube saya sendiri Bu. Terus anak saya bilang, pasti lagi kesel sama ayah ya. Untuk mengingatkan kembali. Ya, kadang saya ketawa. Pernah tuh dia datang mukanya rata gitu, saya ngambek kesel. Ya, terus saya duduk tarik nafas istighfar, inget lagi tuh saya ketawa sendiri. Suami saya begini, kenapa ketawa? Ya, inget makalah kamu ya. Saya bilang iya, halaman 3. Paham Bu? Karena ilmu harus diulang supaya menjadi otomatis perilaku kita. Ya, pusat makan minum. Siapa punya anak laki-laki? Pantang nasihati anak laki-laki dikala dia lapar. Ibu kalau mau nasihati anak laki paling gampang, ajak makan, pertengahan makan ibu nasihati. Dan tidak di depan orang lain. Itu laki-laki.
Bahkan mengerjakan PR pun anak laki, ya, tinggal satu nomor, tiba-tiba dia bilang, "Bunda, aku lapar." Lebih baik kasih makan dulu, Bu.